Yes, yes, yes. Pada saat ini, Encik tidak sendiri. Encik ditemani oleh Encik Meta. Shalom Citika. Apa kabar Encik? Puji Tuhan. Baik Citika. Baiklah, ibadah pada pagi hari ini kita akan menaikkan. Namun sebelumnya kita siapkan hati kita, siapkan diri kita. Kita berdoa dan doa ini akan dibawakan oleh Encik Meta. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menyertai kami sampai hari ini. Kami akan beribadah, berkati ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Kita bersama-sama menyanyi hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Kita angkat satu pujian dari terbit matahari. Kita sama-sama nyanyi ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita semangat memuji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
baca Alkitab. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Mari haleluya baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Mari haleluya baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat mengerti ketika firman Tuhan disampaikan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, hari ini Enci akan bercerita tentang seorang pangeran yang gagah. Siapa ya pangeran yang gagah itu? Ini dia adik-adik, ini pangeran yang gagah. Siapa ya di antara adik-adik di rumah yang bisa menebak nama pangeran yang gagah? Nah adik-adik, pangeran yang gagah ini adalah Musa. Musa tidak bayi lagi, dia sudah besar dan menjadi pangeran yang gagah. Dia tinggal di istana yang megah bersama dengan putri Firaun dan raja Firaun. Adik-adik, apakah Musa senang tinggal di istana yang megah, yang makanannya enak-enak? Ternyata tidak adik-adik. Setiap hari Musa selalu sedih. Musa selalu ingat papa, ingat mama, dan ingat saudara-saudaranya. Musa juga bertambah sedih adik-adik karena di Mesir Musa melihat orang Israel atau orang sebangsanya dijadikan budak oleh Raja Firaun. Mereka harus bekerja sangat keras. Kalau mereka berhenti atau mereka istirahat, tentara Mesir akan memukul mereka adik-adik. Musa selalu sedih melihat itu adik-adik. Musa dan juga orang-orang Israel selalu berdoa kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan supaya Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir, dari Raja Firaun. Mereka tidak mau lagi tinggal di Mesir, mereka mau pergi saja dari Mesir. Suatu hari Musa melihat orang Israel dipukul oleh tentara Mesir adik-adik. Musa yang melihat orang Israel dipukul menjadi marah sekali. Apa yang dilakukan Musa adik-adik? Musa memukul tentara
meninggalkan putih Firaun. Kemana Musa pergi adik-adik? Musa pergi ke Midian. Di sanalah ia tinggal. Sampai berapa lama ya Musa tinggal di Midian? Sampai lama sekali adik-adik. Sampai Musa tua. Di Midian ia mengembalakan kambing domba. Sekalipun Musa di Midian, di tempat yang aman, tetapi Musa selalu ingat dengan orang Israel yang masih di Mesir, yang masih menderita adik-adik. Musa selalu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong bangsa Israel. Dan apa yang terjadi adik-adik? Tuhan mendengar doa orang Israel dan mendengar doa Musa. Tuhan memerintahkan Musa pergi kembali ke Mesir, bertemu dengan Raja Firaun yang sudah lama sekali tidak ditemuinya. Untuk apa Tuhan memerintahkan Musa pergi ke Mesir adik-adik? Tuhan memerintahkan Musa pergi ke Mesir untuk memberitahukan firman Tuhan kepada Firaun agar Firaun membiarkan orang Israel keluar dari Mesir, pergi dari Mesir. Musa tidak sendirian adik-adik. Musa ditemani oleh Harun. Musa dan Harun pergi ke istana Raja Firaun. Mereka memberitahukan firman Allah bahwa Raja Firaun harus membiarkan orang Israel pergi dari Mesir. Tidak boleh lagi dijadikan budak adik-adik. Apakah Raja Firaun mau membiarkan orang Israel pergi? Raja Firaun berkata, "Tidak, orang Israel tidak boleh pergi dari Mesir. Mereka harus bekerja keras untuk aku." Adik-adik, Raja Firaun tidak mau mendengarkan firman Allah. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Allah? Allah menghukum Raja Firaun. Allah mendatangkan 10 tulah atau hukuman. Apa saja ya 10 tulah atau hukuman yang didatangkan oleh Allah? Orang Yahudi mengutusku untuk berkata kepadamu, lepaskan umatku supaya mereka menyembahku. Kuperingatkan kau Musa, jangan cobai kesabaranku, atau kau dan cecunguk Yahudimu akan tanggung akibatnya. Maka biarlah air menjadi darah. Aku akan mandi di istana sore ini. Harus apa lagi? Demikian kata Tuhan, lepaskan umatku supaya mereka menyembahku. Jangan mimpi. Maka Mesir akan mengalami lebih banyak tulah. Katak, nyamuk, lalat, penyakit sampar, bisul, hujan es, belalang, Tidak, tidak, tidak. Ra Maha Kuasa, Dewa Matahariku, lindungi kami dari siksaan. Mengerikan ya adik-adik, tulah atau hukuman yang diberikan Tuhan kepada Raja Firaun karena tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi
Raja Firaun tetap tidak mau membiarkan bangsa Israel pergi. Lalu apa ya yang membuat bangsa Israel akhirnya bisa pergi dan Raja Firaun mau membebaskan mereka? Aku akan datangkan satu tulah lagi atas Firaun dan Mesir. Tuhan akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung akan meninggal. Tapi setiap rumah kaum Israel harus diolesi darah anak domba di palang pintu sebagai tanda. Ketika Tuhan melihat darah itu, Dia akan melewati mereka. Bahkan anak sulung Firaun akan binasa. Tidak! Pergi! Tinggalkan rakyatku dan bawa seluruh bangsa Israel bersamamu! Dari cerita Alkitab yang sudah kita dengar, kita mau belajar yang pertama, Tuhan kita hebat. Adik-adik, sekalipun Raja Firaun adalah raja yang hebat bagi bangsa Mesir, ditakuti semua orang, punya tentara yang kuat, tidak bisa melawan Tuhan kita yang hebat. Tuhan kita yang hebat mampu membuat Raja Firaun yang keras kepala, yang tidak mau membiarkan bangsa Israel pergi dari Mesir. Sekalipun Tuhan sudah memberikan hukuman demi hukuman, tetapi pada akhirnya menyerah juga kepada Tuhan. Artinya Tuhan kita hebat, tidak ada yang hebat selain Tuhan kita. Yang kedua, Tuhan mendengar doa. Ketika adik-adik sedang sedih, sedang sakit, sedang sendiri, sedang kecewa, adik-adik dapat berbicara dan menceritakan apa saja yang adik alami kepada Tuhan melalui doa. Seperti cerita yang sudah kita dengar, bangsa Israel berdoa kepada Tuhan, menceritakan semua kesedihannya kepada Tuhan. Sekalipun dengan mata ini adik-adik tidak bisa melihat Tuhan, tetapi Tuhan melihat adik-adik. Tuhan melihat ketika adik-adik sedang sedih, sedang sendiri, sedang sakit, sedang kecewa. Tuhan melihat ketika adik-adik berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan Tuhan menolong adik-adik. Seperti Tuhan menolong Musa dan bangsa Israel yang berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terdapat di dalam Keluaran pasal 33 ayat 14. Bunyinya, aku sendiri hendak membimbing engkau. Adik-adik, kita mau berdoa bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur punya Tuhan yang hebat. Kami bersyukur punya Tuhan yang selalu mendengar doa kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami terus percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Kita akan menyanyikan pujian, hari ini harinya Tuhan. Mari kita angkat satu pujian,
kita bersama-sama menyanyi hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita akan berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang kami berikan menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami semua yang sudah memberikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita tutup ibadah kita pada hari ini, kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah di pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan melalui ibadah di pagi hari ini. Kami diberkati baik melalui doa, puji-pujian, dan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Pada kesempatan di pagi hari ini, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam menghadapi wabah virus corona. Berkatilah seluruh pihak yang sedang berjuang menyelesaikan persoalan ini. Kami juga berdoa untuk beberapa daerah yang terkena bencana. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka yang terkena bencana. Kami juga berdoa untuk orang tua, untuk keluarga kami dimanapun mereka berada, dan untuk kami semua. Berikan kami kesehatan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kita sudah selesai. Encik Meta dan Encik Tika mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.